Habis. Saya Nikada Ilya Priyanti absen 6. Dalam tugas bisnis pariwisata, saya memilih lokasi di Kabupaten Klungkung. Lebih tepatnya di Pasar Seni Kabupaten Klungkung, Semarapura. Stay tune sampai habis ya. Pada awal November, akhirnya Pasar Seni Semarapura diresmikan dengan upacara melaspas. Pasar ini dibangun dengan kontrak anggaran sebesar 58 miliar dari anggaran fisik 73 miliar yang bersumber dari Kementerian Perdagangan APBN 2023. Ada yang menarik dari interior di pasar yang dibangun dengan anggaran 58 miliar ini. Apalagi kalau bukan lukisan klasik gaya Kamasan yang dipasang di langit-langit bangunan. Ornamen lukisan wayang Kamasan ini terinspirasi dari objek wisata Kertagosa yang lokasinya berada di sisi barat pasar tematik Semarapura. Secara konsep, lukisan klasik wayang Kamasan yang dipasang di pasar tematik Semarapura ini tidak sembarangan, yakini memiliki cerita perihal perdagangan. Saat masuk ke dalam, kita disambut dengan kain ende ataupun tenun yang dipasang di setiap sisi dinding bangunan, di mana kain endek sendiri merupakan ciri khas Kabupaten Klungkung. Selanjutnya kita ke lantai 2. Ini kesannya sangat mewah tapi tetap tidak mengurangi ciri khas Kabupaten Klungkung. Iya, di setiap langit-langit bangunan terdapat wayang Kamasan lagi. Di lantai 2 terdapat 82 kios, sedangkan di lantai 1 terdapat 76 kios. Bisa dilihat sendiri, untuk kios-kios di sini belum terisi penuh, dikarenakan Pasar Seni Semarapura ini baru rampung pada awal November. Di bawah lift terdapat tempat beristirahat sehingga buat kalian yang lelah jalan-jalan ataupun berbelanja bisa rehat sejenak di sini. Pasar tematik Semarapura akan menjadi pusatnya penjualan kain khas Bali dan produk kerajinan lainnya. Harga kain yang dijual di pasar seni ini akan lebih murah dari harga jual di toko ataupun di butik lainnya di Bali. Dan pemerintah daerah Klungkung melarang pedagang menjual produk imitasi karena akan merusak harga pasaran. Selain kamen ende, pasar seni Klungkung juga banyak menjual aneka kain tradisional seperti pakaian sembahyang umat Hindu, songket, bordir, kebaya, baju barong, dan lain sebagainya. Untuk harga dijamin relatif terjangkau dan buat kalian juga bisa melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan harga termurah. Setelah jalan-jalan ke pasar seninya, kita lanjut lagi ke pasar kulinernya. Yap, ke Blok E Pasar Semarapura. Seperti biasa, kita disambut kembali dengan wayang Kamasan yang menghiasi dinding bangunan. Jangan skip video ini dulu ya, tonton sampai habis. Gimana? Keren banget kan? Ini super keren banget menurut aku. Buat kalian ini wajib banget kesini, buat kalian yang di Klungkung maupun di luar Klungkung, karena ini super instagramable banget. Ini akan menjadi incaran untuk Gen Z dan anak milenial untuk buat konten pastinya. Yang pertama aku beli kesini pastinya serombotan, ciri khas Klungkung juga. Kali ini aku beli 10.000. Pengunjung di Blok E Pasar Semarapura ini cukup ramai karena kebetulan aku kesini pas weekend, jadi habis Car Free Day pasti rame di sini. Selain serombotan, di sini aku juga cobain untuk jajan Balinya. Nah, ini paket komplitnya only 5.000, super murah banget dan dijamin bikin kenyang. Mari kita coba. Untuk yang pertama, serombotan. Aku tipikal orang yang tidak suka pedas, jadi untuk pedasnya aku nggak campur. Kabupaten Klungkung juga terkenal akan serombotan. Jadi buat kalian yang mau cobain serombotan khas Klungkung, yuk langsung ke Pasar Seni Klungkung sekarang juga. Makan di sini nggak akan bosenin karena tempatnya super estetik dan makanannya super enak-enak dan yang pasti murah banget. Under 10k udah bisa makan kenyang loh di sini. Selain aku beli jajan Bali dan serombotan, di sini aku juga cobain es dalumannya. Mari kita coba. Untuk rasanya di sini pas banget karena nggak terlalu manis dan nggak terlalu hambar, jadi di tengah-tengah. Dan untuk harganya only 3.000 aja, murah banget.
Selain beli daluman, aku juga beli es gulat. Itu juga harganya 3.000, tapi nggak ke-record. Jadi kita lanjut makan seromotan aja. Oke, next, mari kita coba untuk jajan Balinya. Only 5K, itu yang bikin heran. Di sini komplit banget, ada lakla, giling-giling, ongol-ongol, lempok, lukis, jajak kukus. So, ini only 5.000 aja, jadi nggak bikin kantong kalian kering. Dijamin juga kenyang, guys. Tuh. Aku tipikal orang yang jarang banget makan jajak Bali karena kurang suka. Tapi kali ini aku lahap banget karena beda, rasanya enak banget. Kalian harus cobain. Kali ini rate bintangnya 10/10. Di sisi kanan Blok E Pasar Semarapura terdapat Pura Melanting. By the way, selain seromotan dan jajan Bali, di sini juga ada makanan lainnya seperti bakso, nasi campur, nasi kuning, nasi goreng, dan masih banyak lagi. Nah, di depan dan di samping Pura Melanting terdapat 2 bangunan pasar lagi, dan bisa dilihat sendiri untuk kondisinya cukup prihatin dan kemungkinan akan diperbaiki seperti bangunan yang sudah jadi di Blok B dan Blok E. Kondisi pasar saat ini tidak seperti sebelum direnovasi, di mana banyak pengunjung dan wisatawan yang berkunjung ke pasar. Tidak sampai di sana, kali ini aku mau ajak kalian semua keliling kota Klungkung. Aku tidak sendiri, aku mau naik dokar. Nah, ini cuma ada di Klungkung loh, kalian cuma bayar 30.000 bisa keliling kota Klungkung. Bapaknya baik banget, jadi kali ini kita akan melewati 3 tempat sekaligus, lapangan puputan Klungkung, Kertegose, dan monumen puputan Klungkung. Let's go! Yang pertama kita lewati adalah Puri Klungkung dan lapangan puputan Klungkung. Naik dokar dengan pemandangan yang seindah ini adalah healing yang sesungguhnya. Terima kasih tugas bisnis pariwisata. Selanjutnya yang kita lewati adalah Kertegose. Kertegose dibangun pada abad ke-18 oleh Dewa Agung Jambe, seorang raja Klungkung. Bangunan ini menjadi tempat paling penting untuk menyelesaikan sengketa hukum dan perkara kerajaan. Lukisan-lukisan khas Kertegose menggambarkan cerita-cerita dari kitab Mahabharata dan Ramayana, menciptakan suasana magis dan berwarna di dalamnya. Pengadilan di Kertegose terkenal dengan keadilan dan etika yang ketat. Keunikan lain dari Kertegose adalah Taman Kertegose yang berdekatan dan dihiasi arca-arca dan kolam lotus yang menambah pesona taman tersebut.
Pengunjung dapat bersantai sambil menikmati keindahan alam sekitarnya. Tempat ini memiliki nilai sejarah yang sangat kental, sehingga dengan keasrian, kebersihan, dan budaya dari Kertogose, seringkali tempat ini dijadikan sebagai prewedding, membuat video klip, dan membuat video sejarah. Wisata Kertogose setelah pandemi akhirnya mulai bangkit, sehingga warga lokal mulai berjualan di sekitar Kertogose, di mana berjualan kain endek, kain tenun terhadap wisatawan. Ini berdampak positif terhadap warga lokal. Setelah mengunjungi Kertogose, mari kita melanjutkan perjalanan menuju Monumen Puputan Klungkung. Tanpa kalian harus naik dokar, kalian dari Pasar Seni Kabupaten Klungkung bisa jalan kaki menuju Kertogose dan Monumen Puputan Klungkung karena jaraknya cukup dekat. Yuk ikutin aku lagi ke Monumen Puputan Klungkung. Monumen Puputan Klungkung adalah sebuah monumen yang didedikasikan untuk mengenang peristiwa Puputan atau perlawanan sampai mati yang terjadi di Klungkung pada tahun 1908. Puputan ini terjadi sebagai bentuk perlawanan terakhir raja dan rakyat Klungkung terhadap penjajahan Belanda. Oh iya, ada satu museum lagi di dalam Kertogose, Museum Semarajaya. Ikutin aku yuk. Museum Semarajaya menggunakan bekas gedung sekolah mulu atau sekolah menengah zaman Belanda yang kemudian digunakan sebagai SMP Negeri 1 Klungkung yang terletak di dalam kompleks Kertogose atau Taman Gili, Pemedal Agung yang merupakan pintu bekas kerajaan Klungkung. Museum Semarajaya dibangun untuk mengenang para pahlawan Bali yang telah gugur di dalam medan perang. Museum ini memajang artefak peninggalan kerajaan Klungkung seperti peralatan upacara, peralatan rumah tangga, senjata upacara, dan hasil karya seni lainnya seperti barong, rangde, dan masih banyak lagi. Setelah kita ke Kertogose, Monumen Puputan Klungkung, dan Museum Semarajaya, kita balik lagi ke Pasar Seni Kota Klungkung. Nah, saat ini kita berada di Caturmuke, di mana titik tengah Kota Semarapura atau Kabupaten Klungkung. Di depan Pasar Umum Semarapura juga terdapat layar lebar yang digunakan sebagai media promosi dan media informasi oleh pemerintah Kabupaten Klungkung. Dan itu merupakan ide yang bagus
di mana di era digital seperti sekarang sangat diperlukan. Semoga kedepannya pasar seni atau pasar tematik Semarapura ini menjadi wisata baru, penarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun tindakan saya dalam video sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih sudah menonton dan menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa, salam edukasi.